Ya, agenda kita, saya datang karena klien saya, Lia Alicia, yang merupakan pemegang saham terbesar di Makarim Entaira, disabotase, ya. Dan mereka tuh iri karena Liza mendapat banyak penghargaan, sehingga dia melakukan rekayasa, memberikan surat adendum seolah-olah klien saya mengundurkan diri, padahal tidak pernah melakukan pengunduran diri, dan itu pembuatannya juga tidak pernah diketahui oleh klien kami. Nah, mereka telah begitu jahatnya melakukan penekanan klien saya sudah cukup lama, ya. Padahal saya sudah bilang harus ada perlawanan, tapi klien saya adalah orang sangat baik. Nah, benar terjadi waktu hari Jumat kemarin, MS itu WA Alicia untuk ketemu di coffee shop di Senopati. Dia bilang, urusan apa? Urusan kerjaan. Dia bilang, di sini aja urusan kerja. Kenapa mesti enggak? Kok kita mau ngopi-ngopi aja, santai-santai aja. Begitu dia datang ke sana di tempat yang sangat remang-remang, udah gelap. Terus mereka berdua, MS sama F, ya, namanya F, itu menekan Liza luar biasa untuk menandatangani. Isinya adendum itu adalah telah sepakat Lia Alicia itu mengundurkan diri. Padahal Liza nggak pernah melakukan itu. Jadi surat itu surat palsu. Sekarang kan Liza menandatangani. Mau nandatangani 1000 kali pun, di mana surat adendum itu adalah palsu, yang nggak ada artinya, tidak ada kekuatan mengikat secara hukum. Nah, dia menggunakan itu dan secara drastis tanpa ada perhitungan apapun, klien saya tidak bisa masuk lagi di kantor. Ini memang perbuatan yang sangat-sangat kejam dan biadab saja, ya. Karena dia mengerti hukum, tapi dia meng-create sesuatu. Dan pengacaranya Hotman yang baru hari ini saya lihat sore menulis surat bahwa karena klien saya sudah menandatangani adendum, jadi itu sah. Nah, dia tuh bicara sebagai kebenaran formal. Kalau secara material, apakah benar klien saya mengundurkan diri? Tidak benar. Dan itu dia bikin diam-diam dan tidak ada klien saya mengitu. Jadi saya bilang, saya sudah membuat laporan polisi untuk memproses ini. Dan main-main, semua partner yang iri, yang ingin merampok klien-kliennya klien saya, di mana klien saya ini bekerja sangat keras, sampai mau sekolah pun dia tertunda karena untuk memasukkan dana besar di Makarim. Tapi mereka ngerampok semua. Hanya satu orang yang bisa memenuhi target, yang lainnya tidak memenuhi target. Sedangkan Liza bisa lebih jauh memenuhi target. Jadi ini menjadi persoalan kami. Kalau mereka sewenang-wenang, abuse of power, dan merasa bahwa itu kantornya dia, sorry, Liza juga punya sahamnya, dan kenapa dia melakukan itu hanya adalah iri karena ketidakmampuan dia. Jadi tolong, biar lu pakai lawyer siapapun, tolong kita proses hukum di Polda Metro Jaya. Oke, dari Bang Farad seperti apa nih Bang? Tadi kan ada sempat bertemu. Laporan pidana ini gimana? Targetnya apa? Ya, saya merasa ini dipaksa. Saya udah nangis dipaksa. Saya nggak pernah, saya terus ditekan dari bulan Juni untuk sesuatu yang saya tidak lakukan, menggunakan karyawan untuk melawan saya.
orang karyawan ini yang melakukan kesalahan malah dipelihara, saya didiamkan seolah-olah saya tuh nggak ada artinya di kantor. Padahal saya kan menghasilkan uang dan saya bertambah, saya 24 tahun di kantor Makarim dan 10 tahun saya jadi partner. Saya mengembangkan firma ini nggak main-main dan saya selalu mencapai target saya. Bahkan 6 tahun terakhir saya terbesar. Bahkan waktu pandemi saya itu menjalankan kantor, saya kan managing partner 6 tahun, 3 tahun terakhir saya menyelamatkan firma dari pandemi. Semua makan Dan kerjanya. semua ya menikmati keringatnya Lizia. Menikmati kok. Kok jahat sekali ya, Jadi- orang ngerti hukum ya. Jadi maksud saya dengan alasan yang nggak jelas, saya melihatnya rekayasa ya, murni rekayasa. Karena tuduhan itu sampai sekarang berubah dan tidak pernah ada gitu. Mereka selalu bilang, karena itu melindungi saya. Melindungi saya nggak dikeluarin dong. Nah, ini loh masalahnya, Lizia itu tidak ada kesalahan apapun. Kalau dia ada kesalahan dia mesti warning, Iya dong. mesti berikan kesalahannya, mesti rapat dan mempertanggungjawabkan. Sekarang kan Lizia dipaksa untuk mengundurkan diri, itu yang memang Tidak ada kurang kesalahan, ajar. saya tidak punya kesalahan. Saya nggak punya kesalahan. Saya nggak punya kesalahan. Dan kita akan Itu buka ngada-ngada. semua kesalahan Itu mereka. ngada-ngada. Itu ngada-ngada. Kita akan buka kesalahan mereka, ada di tangan kita. Ya. Tapi dari Ibu sendiri mungkin kecurigaannya gimana nih, ke adanya kecurigaan rekayasa tuh sempat dari gimana mungkin agak Kelihatan situ. kan salah satu partner juga mengatakan, memang ada satu partner mengatakan ke saya ada partner yang senior katanya ingin mengeluarkan saya. Jadi itu sudah jelas. RN, namanya RN. Iya. Sangat super jealous. Iya, jadi maksud saya partner lain aja ngomong begitu ke saya, itu sudah indikasi kuat kan? Iya, jadi menurut saya nggak Dan kita ngada-ngada. punya bukti semua di WA. Saya nggak ngada-ngada. Maksudnya kalau dibilang tahu dari mana, untuk dari mulut partnernya sendiri. Dia ngomong kok, walaupun itu cuma berdua, tapi dia ngomong. Jadi kita akan berjuang terus dan mereka kita keluarkan dari Makarim, bukan klien kami, tapi dia kita keluarkan karena dia melakukan tindak pidana. Ya hari ini kita udah datang ya, tapi mereka sengaja menghindar dan bahkan menghalangi masuk ke klien kami. Kemudian kita anggap sembunyi lah, dan proses laporan pidana dijalankan kita terus, dan kita akan berupaya untuk bertemu dengan pengelola yang NP yang baru, yang di mana kezaliman mereka itu harus kita lawan. Nah, kita menyarankan kepada Satpam atau pengamanan di gedung Summit 1 di mana Makarim Tiara berkantor tersebut, agar mereka jangan melakukan satu perbuatan yang hanya diadu domba gitu. Karena biar bagaimanapun hak daripada klien kami berupa alat peralatan dan kerja itu masih harus diselamatkan dan tidak boleh diganggu sama mereka, jangan terbalik gitu. Dan ini suatu peringatan, dan hari ini kita sudah menghadap pengelola gedung Ibu Maria di lantai 10, dan kita diberi kebebasan untuk masuk, dan kita akan coba lagi datang minggu depan atau besok, dan terus dan kita minta supaya mereka kalau bisa di polis lain aja ruangan atau kantor tersebut. Demikian. Tapi gimana Bang, tadi kan di atas sempat ada Di atas komunikasi. hanya salah pengertian aja, bos di sana namanya Maria, ini juga di lantai 10 pengelola Maria. Tapi setelah Ibu Elsa diberi kesempatan masuk, ya intinya sih berkomunikasi gitu, karena Lydia ini kan termasuk lawyer nomor 1 untuk peringkat 100 pengacara dengan prestasi menjadi MP di situ sekitar 6 tahun dan mendapat prestasi, makanya wajar aja samanya di kantor milik dia. Nah, bagi menurut kita ya, bagi karyawan-karyawan lain yang tidak mengerti, tidak paham ya, nah itulah kita anggap bahwa kok benalu menyerang pohon inti gitu. Nah, harusnya mereka ini berterima kasih gitu. Nah, ini sangat tidak adil, tidak zalim terhadap Lydia. Zalim. Karena itu mudah-mudahan mereka nanti akan menyesal dan nanti kita akan kembali pada posisi yang sebenarnya untuk mendapat keadilan. Demikian. Tapi sudah ada langkah hukum kah Bang? Sudah kita laporkan polisi, LP-nya sudah jadi. Yang pegawai yang satu kemarin LP-nya dan mereka 6 partner itu semua saya laporkan karena mereka ikut tanda tangan adendum yang isinya palsu. Mana mungkin dia dasarnya apa membuat adendum itu seolah-olah klien kami sepakat untuk mengundurkan diri. Padahal klien saya nggak tahu, tiba-tiba dipaksa aja. Itu memang benar-benar
kejahatan, Islam lah. kejahatan dan kejam dan irinya luar biasa. Tapi nanti biarlah penyidik yang akan memproses, dan tentunya klien saya pasti Allah membantu dia dan akan mendapatkan keadilan. Terakhir mungkin ada pesan gak sih mungkin untuk tadi? Nah, dari Ibu Pesan, sudahlah, sadar aja. Kita itu kan hidup sudah bertahun-tahun. Apa sih yang kalian 24 tahun. Saya di situ 24 tahun dan bahkan ada rekan saya 24 tahun di situ. Apa sih yang kalian cari? Kalau kalian mau ngembangin firman ini, kenapa kita nggak berbaik-baik dari awal? Jadi saya itu udah sabar berbulan-bulan. Kalau saya melakukan begini, ini karena kesabaran saya ya harus selesai dan karena harus dapat pelajaran dari sini. Dari Bu Elsa pesannya seperti apa? Ya, saya akan proses ini dan akan terbuka. Siapa punya ide membuat surat adendum palsu, siapa yang punya ide, siapa yang mendiktekan, siapa yang ngetik, nah itu akan nanti penyidik aja yang proses. Dan kemudian yang jelas MP setelah jadi mereka tanda tangan, yang Lizia tidak tahu menahu, yang sudah mau 25 tahun bekerja di sana, yang pernah jadi MP dan menjadi lawyer nomor 1 di Indonesia dan juga sebagai nominasi di Asia Pasifik, dan dia Chamber of Commerce dari British. Jadi kasihan deh dia, itu yang satu yang RN sudahlah, dia sudah sulit mendapatkan income dan sudah tidak pernah, jarang-jarang masuk karena kakinya habis operasi. Dan satu lagi V itu kena kecelakaan yang nggak bisa duduk. Ini orang dia nggak mikir bahwa ini sudah ada azab dari Allah kepada mereka, tapi mereka melakukan hal ini. Lihat aja nanti, saya yakin Allah tidak pernah tidur. Allah akan melindungi klien kami, dan dia memang sholatnya, apanya, kerjanya jujur. Mereka itu udah nggak mampu, masih juga kurang ajar. Dari Bang Para terakhir mungkin apa Bang? Persoalan saya ini bukan dengan Satpam Sami itu, bukan dengan pengelola gedungnya. Itu pengelola mereka juga harusnya apa dasar melarang itu. Jadi itu betulnya kita lawan, dan tidak untuk kemungkinan kita akan datang terus sampai kita ada titik temu dan proses hukum tetap jalan terus juga. Rusak loh nama Makarim. Ya, kalau bisa mereka yang zolim itu di penjara semua. Iya, yang zolim masuk tahanan semua. Oke, cukup. Hukum.